Sudah. Langsung saya mulai. Ibu Rista di rumah atau di sekolah ini? Di rumahnya Ibu Ancep, Pak. Di teman. Di teman. Di rumah Teman PPG, iya Rumah Pak. teman. teman. Ya. Ya. Sudah Bu, diklik recordingnya? Sudah Bu, sudah. Oh iya, silakan Ibu tampilkan share screen-nya coba Bu. Sebelum kita mulai. Sudah ya? Ini dulu kayak gini sudah. Nah, tinggal sini. Iya. Mana belakang? Sudah mana? Sudah bisa mulai. Tanya dulu ke ibunya. Ibunya sudah share, sudah bisa dilihat. Sudah bisa dilihat, Bu? Belum ada Bu, belum. Oh, belum ada. Belum ada Ibu Ancep. Nah ini sudah. Filenya belum dibuka mungkin Bu. Filenya belum Ya, dibuka. ya. Sudah Pak. Buka dulu filenya mungkin Bu, belum dibuka. Sudah kelihatan. Bilang di saya sudah. Di saya punya PowerPoint-nya sudah muncul, Bu. Oh iya, oke, sudah. Siap. Ya, sudah bisa mulai. Coba di slideshow Bu, di slideshow, Iya oke. di model slide, yang model tampilan. Ya, Oke, bisa kita mulai Ya, mungkin oke, Bu Di. Iya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang Siapa pandu yang Ibu. mulai Pak, saya atau Bapak? Biar bisa saya Bapak, duluan saya Di. mulai. Saya pandu. Ya, oke. Iya, Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat wabarakatuh. Ibu Dr. Hasrianti SSI MPD, yang kita juga hormati Ibu Rista Devi selaku peserta PPG yang akan melaksanakan kegiatan ujian komprehensif dan praktek mengajar. Untuk mengefisienkan waktu yang ada, saya akan mempersilahkan kepada Ibu Rista Devi untuk memaparkan melakukan praktek pembelajaran. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Bismillah. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran untuk hari ini, Ibu akan menyiapkan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk ketua kelas, ada siswa yang tidak hadir? Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu akan membagikan gambar. Nah, kalian sudah melihatnya anak-anak? Nah, berdasarkan gambar tersebut, apa yang kalian itu lihat anak-anak? Gambar apa itu anak-anak? Ya, bagi yang menjawab, nyalakan mikrofonnya. Ya, benar. Itu adalah gambar burung cendrawasih. Ada yang tahu berasal dari mana anak-anak burung cendrawasih ini? Siapa yang menjawab? Ya, Susi, silakan. Ya, benar. Burung cendrawasih berasal dari Indonesia bagian timur, tepatnya di Papua. Nah, berdasarkan gambar-gambar tadi,
Ibu tanyakan, hari ini kita belajar apa anak-anak? Ya, benar sekali. Hari ini kita belajar tentang persebaran fauna di Indonesia. Ada yang tahu apa itu fauna? Ya, Dharma, silakan. Ya, benar. Fauna adalah segala jenis hewan yang ada di wilayah tertentu. Nah, sekarang kalian perhatikan. Ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, menjelaskan persebaran fauna di Indonesia. Yang kedua, memberikan contoh fauna yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi pembagian wilayah persebaran fauna di Indonesia. Yang keempat, mengelompokkan persebaran fauna di Indonesia. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, Ibu akan membahasnya satu persatu. Sekarang kalian perhatikan peta persebaran fauna di Indonesia. Kalian tentunya tahu bahwa Indonesia ini kaya sekali dengan keanekaragaman faunanya yang sangat indah. Hal ini disebabkan karena Indonesia tadi mempunyai iklim tropis dan juga memiliki tingkat kesuburan tanah yang sangat tinggi. Sehingga banyak sekali hewan atau fauna yang dapat hidup dan berkembang di Indonesia. Berdasarkan peta persebaran fauna di Indonesia, persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, fauna Indonesia bagian barat atau disebut juga dengan fauna Asiatis. Mengapa disebut fauna Asiatis, anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Ya, Elvin, silakan. Ya, benar sekali. Karena fauna Asiatis ini wilayahnya dekat dengan benua Asia. Berikan tepuk tangan buat Elvin. Ya, jadi fauna Asiatis ini tersebar di Pulau Kalimantan, Jawa, Bali, dan Sumatera. Adapun ciri dari fauna Asiatis ini banyak terdapat hewan berukuran besar atau mamalia berukuran besar. Ya, dari gambar peta ini kalian bisa sebutkan contohnya seperti apa, anak-anak? Siapa yang bisa menjawab? Nyalakan mikrofonnya. Ya, benar sekali. Contohnya fauna yang ada di yang tergolong fauna Asiatis. Kalian bisa lihat di sini ada gajah berukuran besar ya. Kemudian harimau, banteng. Ya, benar sekali. Ya, yang kedua adalah fauna Indonesia bagian tengah atau disebut juga dengan fauna peralihan. Hilang lagi. Ya, jadi fauna peralihan tadi ini dibatasi oleh garis Wallace. Ada yang bisa menjawab apa itu garis Wallace? Ya, silakan Suryaningsih. Garis Wallace adalah garis, ya benar sekali, garis Wallace adalah garis yang membatasi sebaran fauna Indonesia bagian barat dan bagian tengah. Jadi fauna peralihan ini juga selain dibatasi garis Wallace juga dibatasi oleh garis Weber. Ada yang tahu apa itu garis Weber? Ya, Dharma, silakan. Ya, benar sekali. Jawabannya sangat sempurna. Garis Weber adalah garis yang membatasi sebaran fauna Indonesia bagian barat dan bagian tengah.
maaf ya, bagian tengah dan bagian timur ya. Ya, jadi fauna peralihan tadi ini cirinya banyak terdapat hewan endemik. Ya, ada yang tahu apa itu hewan endemik? Nyalakan mikrofonnya. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ya. Dari apa sih itu? Ya, hewan endemik, hewan yang tidak terdapat, hewan yang hanya terdapat yang tidak terdapat di wilayah yang lainnya. Contohnya seperti kalian lihat di gambar ini. Ada rusa, komodo, ya. Kalau komodo jelas ada di Pulau Komodo. Jadi fauna peralihan tadi ini tersebar di Sulawesi dan juga Nusa Tenggara. Yang ketiga adalah fauna Indonesia bagian timur atau disebut juga dengan fauna australis. Kenapa disebut fauna australis, anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar sekali. Berikan tepuk tangan buat Elvin. Ya, jadi karena fauna australis ini wilayahnya dekat dengan benua Australia. Adapun ciri dari fauna australis ini, banyak terdapat burung-burung yang berwarna indah dan hewan-hewan yang berkantung. Jadi fauna australis ini tersebar di Maluku dan juga Papua. Yang tadi sudah kalian sebutkan, ya, burung cendrawasih tadi tergolong dari fauna australis, ya, dapat ditemukan di Maluku dan juga Papua. Nah, berdasarkan untuk memahami lebih lanjut tentang materi perseroan fauna Indonesia ini, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Sebelumnya, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu sudah membagikan LKPD di kalian punya WA grup siswa, ya. Kalian bisa lihat. Ya, berdasarkan peta persebaran fauna yang sudah kalian amati, ada beberapa pertanyaan di situ ya, anak-anak. Ada 3. Yang pertama, sebutkan fauna yang tergolong fauna asiatis. Yang kedua, sebutkan fauna yang tergolong fauna peralihan. Dan yang ketiga, sebutkan fauna yang tergolong fauna australis. Untuk menjawabnya, kalian bisa menggunakan link yang sudah Ibu sediakan di LKPD itu ya. Ibu berikan waktu 5 menit, silakan dikerjakan. Ya, waktunya sudah habis. Bagi yang sudah, silakan presentasikan hasilnya. Ya, nyalakan mikrofonnya bagi yang menjawab. Nomor 1 siapa yang menjawab? Ya, silakan Susi. Ya, benar sekali ya. Berikan tepuk tangan buat Susi. Jawaban yang sangat sempurna sekali. Nomor 2, siapa yang menjawab? Silakan, Elvin. Ya, benar sekali ya. Berikan tepuk tangan buat Elvin. Siapa yang menjawab lagi nomor 3? Ya, silakan Suryaningsih. Ya, benar sekali. Kalian semua sudah memahami materi yang Ibu sampaikan, ya. Sampai di sini pertemuan untuk hari ini. Ada pertanyaan anak-anak? Ya, berarti kalian sudah memahami semua ya apa yang sudah Ibu sampaikan. Ibu harap kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Dan jangan lupa belajar di rumah. Bahan ajarnya sudah Ibu bagi di kalian punya WA. Ya.
Dan satu lagi, jangan lupa Ibu memberikan tugas masing-masing siswa membuat video tentang persebaran fauna di Indonesia. Kalian bisa lihat di YouTube. Minggu depan sudah harus dikumpulkan dan kalian kirim di Ibu punya WA. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian, Pak, presentasi dari saya. Oke, terima kasih Ibu Rista Devi ya, yang telah melakukan praktek pembelajaran. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Hasrianti untuk memberikan tanggapan, mungkin berupa pertanyaan atau tanggapan-tanggapan lainnya. Silakan Ibu. Iya, baik Pak, terima kasih kepada Bapak Ihsan Said telah memberi kesempatan untuk menguji. Ibu Rista Devi, sudah berapa tahun Ibu mengabdi sebagai guru? Sudah 10 tahun, Bu. Pernah sebelumnya menjadi honorer? Iya, Bu. Saya pernah honor, Bu. Selama 2 tahun, Bu. 2 tahun, Bu. Oh, berarti seluruhnya 12 tahun ya? Iya, Bu. Ya. Berarti Ibu sudah sangat banyak merasakan pengalaman-pengalaman mengajar yang manis maupun pahit, Ibu ya? Iya, Ya. Bu. Iya. Baik. Apakah di wilayah Ibu di Ambon itu termasuk wilayah yang pernah terkena dampak konflik, Ibu ya? Atau jauh dari sana? 1 jam, Bu. Saya tinggal di desanya 1 jam dari kotanya. Jadi selagi kuliah ini saya mengungsi di kota, Bu. Ya, jadi ya dekat lah, Bu, dari daerah konfliknya, Bu. Tapi sekarang kan sudah aman, Bu. Iya. Terus bagaimana dengan siswa-siswanya? Apakah mereka juga tinggal di wilayah konflik atau bagaimana, Bu? Tidak, Bu. Kita di desa saja, Bu. Jauh 1 jam dari kota, Bu. Iya. Jadi wilayah konfliknya banyak kan di kotanya, Bu. Iya, Iya, karena itu kan kondisi-kondisi seperti itu kan turut mempengaruhi siswa ya. Kondisi Iya, lingkungan sangat mempengaruhi siswa dalam proses pembelajaran. Iya, baik itu dalam aspek kognitifnya, aspek afektifnya dan sebagainya. Ya, Ibu. Namun pada RPP yang Ibu sampaikan di sini mungkin saya melihatnya kurang selaras dengan yang Ibu praktikkan tadi. Oh, iya. Jadi di RPP mungkin sampai pada tahap verifikasi. Sedangkan Ibu tadi saya melihat tidak melakukan tahap verifikasi. Artinya penyajian kembali dengan para peserta didik. Nah, pada pembelajaran tadi apakah Ibu melakukan proses diskusi kelompok atau hanya sekedar tanya jawab? Hanya sekedar tanya jawab saja, Bu. Tidak ada diskusi kelompok. Tidak ada, Bu, karena untuk daring ini kan kalau kelompok susah sekali, Bu ya. Jadi hanya saya mempersilakan siswa untuk menjawab saja begitu, Bu. Jadi bagaimana Ibu mengefektifkan komponen kreatif dalam pembelajaran? Kalau misalnya hanya melalui tanya jawab saja, bagaimana Ibu memanage pembelajaran agar tetap bernilai kreatif? Itu di bagian mana? Di bagian mana Ibu melakukannya yang menurut Ibu pembelajaran ini tetap dia bernilai kreatif? Iya, pada saat saya memberikan apsepsi, saya tampilkan gambar-gambar, anak-anak sudah bisa menjawab. Kemudian peta persebaran tadi saya sudah apa, Bu? Pada saat saya persepsi menampilkan gambar-gambar. Iya, saya menampilkan gambar seperti misalkan peta persebaran tadi, anak-anak sudah mempunyai berpikir tinggi untuk bisa menjawab, Bu.
Kalau penampilan gambar-gambar itu bukan pada tahap apersepsi, Bu. Apersepsi itu menurut Ibu apa sebenarnya apersepsi? Batu Tadi Ibu loncatan. mengatakan pada Saya salah. tahap apersepsi Ibu menampilkan gambar-gambar. Nah, apersepsi itu yang mana yang Ibu maksudkan sebenarnya? Iya Bu, maaf saya salah. Sebenarnya apersepsi tadi hanya sebagai Ya. batu loncatan saja Bu. Iya. Ya, jadi apersepsi itu berada di pendahuluan, Bu ya. Iya, iya, Di situ pendahuluan. belum ada Saya maaf, proses Bu, saya menampilkan blank. gambar-gambar. Iya, Ya. pada kegiatan inti itu Bu, saya menampilkan gambar. Hmm. Iya, maaf Bu. Iya, silakan Ibu lanjutkan jawaban pertanyaan saya tadi yang pertama. Bagaimana Ibu membangun kreativitas dengan hanya sesi tanya jawab yang Ibu laksanakan pada pembelajaran Ibu? Ya, di situ saya pada kegiatan inti terlihat di situ siswa mengamati gambar, kemudian dari gambar tadi siswa kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan. Dari situlah siswa dapat berpikir kritis, kreatif Bu. Sudah dapat memahami materi yang saya sajikan. Apa Ibu yakin bahwa mereka sudah sangat paham dengan hanya melihat gambar itu? Artinya Ibu tidak memberikan bentuk stimulus yang lain terhadap gambar tersebut? Iya Bu, saya yakin Bu. Yakin? Iya. Ya, saya kira keyakinan Ibu juga sudah cukup mendukung ya, mendukung perasaan. Ya, jadi artinya begini, apalagi kita dalam kondisi daring ini adalah kondisi yang termasuk berat. Kalau dalam kondisi luring, mungkin banyak taktik bisa kita gunakan dalam pembelajaran, dan itu pun sangat sulit. Apalagi kita dihadapkan dengan kondisi daring seperti ini, tentu saja banyak komponen-komponen pembelajaran yang mungkin kurang tercapai secara maksimal. Jadi mungkin selain tanya jawab, mungkin Ibu bisa memberikan suatu teknik belajar yang menciptakan feedback langsung antara guru dengan siswa. Adanya interaksi atau feedback itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan motivasi, perhatian, dan minat siswa terhadap materi yang diberikan. Dan juga tadi Ibu saya lihat tidak melakukan peninjauan ulang terhadap materi. Di mana peninjauan ulang terhadap materi ini adalah mengarahkan siswa untuk menyimpulkan dan diarahkan oleh guru untuk menyimpulkan materi pelajaran. Iya Bu, saya lupa tadi. Ya, itu Ibu tidak boleh lupa. Iya. Karena itu Ibu sudah mengajar selama 12 tahun, Ibu sudah terbiasa dengan bentuk RPP, mulai dari penentuan, persepsi sampai pada penutup. Ya, jadi apalagi ini masa-masa ujian, jadi pelaksanaan pembelajaran itu harus lengkap. Komponen-komponennya tidak boleh ada yang kurang. Nah, sekarang menurut Ibu penguatan yang Ibu lakukan di bagian penutup itu yang seperti apa, Bu? Mungkin Ibu bisa sampaikan sekarang kepada kita. Ya, penguatan yang Ibu lakukan di bagian penutup. Silahkan. Ya, penguatan yang saya berikan kepada siswa itu terletak pada bagian penutup. Maaf Bu, tadi saya memang saya agak lupa karena saya grogi, dan terus terang saya tidak pernah melakukan pembelajaran secara daring di sekolah saya. Selama ini pembelajaran secara luring, Bu. Dan juga saya terus terang juga tidak pernah memakai PowerPoint. Setelah mengikuti PBG ini banyak sekali pembelajaran buat saya. Saya sudah bisa sedikit-sedikit PowerPoint, Bu. Selama ini saya mengajar hanya secara konvensional saja, Bu. Silakan Ibu peragakan dulu bagaimana membuat penguatan pada kesimpulan. Silakan. Ya, berdasarkan jawaban-jawaban yang sudah teman kalian tadi presentasikan, Ibu akan menyimpulkan materi untuk hari ini bahwa fauna Indonesia tadi tersebar di 3 wilayah. Yang pertama, fauna Indonesia bagian barat atau disebut juga dengan fauna asiatis.
Ciri khas dari fauna asiatis ini banyak terdapat hewan berukuran besar. Ya, jadi fauna asiatis ini tersebar di Kalimantan, Jawa, Bali, dan juga Sumatera. Yang kedua, fauna Indonesia bagian tengah atau disebut juga dengan fauna peralihan. Fauna peralihan tadi ini dibatasi oleh dua garis. Yang pertama garis Wallace dan juga garis Weber. Ya, ciri dari fauna peralihan tadi ini banyak terdapat hewan endemik. Hewan endemik artinya hewan tadi hanya tidak terdapat di wilayah yang lainnya. Ya, fauna peralihan tadi ini tersebar di Sulawesi dan juga Nusa Tenggara. Yang ketiga, fauna Indonesia bagian timur atau disebut dengan fauna australis. Ya, ciri dari fauna australis ini banyak terdapat burung-burung berwarna indah dan juga hewan-hewan yang berkantung. Jadi fauna australis ini bisa ditemukan di Maluku dan juga Papua. Sudah, Bu. Ya. Pulang dari saya, Bu. Ya, saya rasa setelah Ibu diberi pertanyaan langsung Ibu tidak grogi lagi ya, Bu. Iya, Bu, saya tidak grogi lagi. Pertama masuk saya grogi, saya sudah demam, Bu. Kenapa? Ya, jadi Ibu tidak perlu grogi karena Ibu hanya berhadapan dengan laptop. Tidak ada siswa yang ada di hadapan Ibu, hanya berhadapan dengan laptop. Ya, Saya jadi tidak bisa menjawab, Bu. ya, jadi itu juga yang harus Ibu kuasai ya, manajemen kelas, manajemen diri ya. Iya, Kalau iya, Ibu Bu. tidak mampu memanage diri sendiri, ya bagaimana kita bisa menghadapi manajemen kelas nanti? Nah, Iya, Bu. jadi Terima kasih. jadi setelah kegiatan inti perlu memang ada penguatan pada penutup atau kesimpulan. Iya, Bu. Penguatan itu berisi peninjauan kembali materi, berisi kesimpulan dan berisi kembali penyampaian moral yang kita sampaikan kepada peserta didik dan memberi kisi-kisi atau bayangan materi kita pada pertemuan selanjutnya. Itu yang harus ada pada komponen penutup. Iya. Jadi kalau kita tidak memberi penguatan pada materi, mungkin siswa kita tidak ada yang bisa dibawa pulang, tidak ada yang bisa mereka ingat untuk pelajaran hari ini. Jadi perlu ada penguatan. Saya kira penampilan Ibu pada pembelajaran hari ini cukup bagus. Sisa Ibu harus selaraskan apa yang Ibu sampaikan dengan yang Ibu tuliskan di RPP. Iya, Jangan Bu. di RPP bilang A, tapi Ibu melaksanakannya beda. Iya, Ya, Bu. saya kira Ibu tetap semangat, tidak perlu grogi, apalagi Iya, sudah Bu. 12 tahun mengajar. Iya, Ibu harus membiasakan diri, memanage kelas dan memanage diri sendiri. Baik, saya kira cukup dari saya, Pak. Silakan Terima kasih, Ibu. disambung. Silakan, Pak. Terima kasih Ibu Dr. Hasriyanti. Saudari Rista Devi masih jelas suara saya? Jelas, Pak. Iya, Pak, jelas. Saya juga ingin menambahkan dari apa yang ditanggapi Ibu Dr. Hasriyanti. Yang pertama, kalau tadi yang ditanggapi itu lebih banyak saya perhatikan di akhir bagaimana Ibu melakukan kegiatan merangkul simpulan. Saya justru di awal Ibu, Ya. Ibu mungkin apakah lupa atau karena tadi Ibu katakan grogi, sebaiknya Ibu mengaitkan dengan materi sebelumnya. Artinya, iya, Pak, iya. sebelum Ibu memaparkan materi yang Ibu ingin sampaikan hari ini, ada baiknya dalam pendahuluan itu Ibu juga mengaitkan dengan materi sebelumnya sehingga ada keterkaitan atau ada sambungan dari materi yang sebelumnya dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Iya, Pak. Begitupun juga di akhir Ibu menyampaikan apa yang menjadi materi selanjutnya pertemuan minggu depan sehingga anak-anak itu tetap termotivasi dan tergambar rangkaian materi yang Ibu sampaikan dari pertemuan sebelumnya dan pertemuan yang akan datang. Itu yang pertama, Bu ya. Iya, mungkin Pak, apakah Ibu lupa ataukah mungkin tadi Ibu grogi, iya, Pak, langsung iya, masuk Pak. ke materi tanpa mencoba mengaitkan materi sebelumnya. Itu juga mungkin akan bermanfaat Ibu untuk memberikan motivasi dan semangat kepada siswa untuk mengikuti pelajaran hari ini gitu.
Iya Pak, iya Pak. Itu juga biasa digunakan untuk bisa memotivasi siswa. Materi Iya, Pak. hari yang kemarin itu Yang sangat kemarin, menarik. iya. Nah, untuk materi hari ini itu tidak kalah menariknya. Kita akan Oh, membahas iya, tentang betul. ini. Itu menumbuhkan semangat. Jadi Semangat, iya. semangat siswa itu muncul dari semangat gurunya gitu. Iya, Jadi iya. kalau gurunya bisa bersemangat, kemudian bisa menumbuhkan motivasi, ya harapannya siswa juga akan termotivasi untuk mau mengikuti pembelajaran hari ini. Iya, Nah, Pak. itu yang pertama Ibu ya. Jadi tolong diperhatikan, jangan enggak usah grogi Bu. Walaupun Iya, mungkin ini pembelajarannya daring, Ibu tidak berhadapan dengan siswa hanya di depan laptop, tapi Ibu juga harus siap dengan segala perangkat-perangkat pembelajaran, percaya diri untuk menyampaikan apa yang Ibu akan bawakan gitu. Iya, Pak. Ya. Kemudian yang berikutnya saya ingin mengklarifikasi kembali bahwa dalam pembelajaran itu kita perlu menerapkan beberapa pendekatan yang membantu kita dalam proses pembelajaran itu berlangsung. Kita kenal istilah TPEC. Ibu pernah dengar atau pernah sudah memahami istilah tersebut atau pendekatan tersebut? Sudah Pak. TPEC. Apa yang Ibu maksud tentang itu istilah TPEC? Menerapkan teknologi dalam pembelajaran, Pak. Kurang jelas Ibu, bisa diulang? Menerapkan teknologi dalam pembelajaran, Pak. Technological, pedagogical, content knowledge. Jadi ada tiga komponen yang kita, tiga pendekatan yang kita manfaatkan dalam pembelajaran kita, yaitu pemanfaatan teknologi, kemudian penggunaan pedagogic knowledge yang sesuai, serta konten isi yang ingin kita sampaikan. Nah, sekarang saya ingin mengetahui dari Ibu, nah, bagaimana bentuk pemanfaatan teknologi yang Ibu gunakan dalam pembelajaran hari ini? Iya. Atau penyampaian materi yang tadi Ibu sampaikan? Iya, pemenuhan unsur TPEC-nya pada pembelajaran saya ini terlihat pada saat pemberian tugas dengan memberikan video kepada siswa, membuat video tentang persebaran fauna di Indonesia dan kemudian dikirimkan di WA guru. Itu Pak, unsur TPEC-nya seperti itu Pak. Perasaan tadi enggak ada videonya Bu ya, gambar aja mungkin Bu ya? Tidak Pak, saya memberikan tugas Pak, tugas pada bagian penutup. Oh, tugas. Ya, tugas. saya memberikan tugas. Itu termasuk. Nah, artinya saya ingin mengetahui bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi, Bu. Ya, itu mungkin satu. Yang kemudian yang berikutnya apa lagi? Yang menunjukkan bahwa Ibu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan. Pemberian tugas tadi pada LKPD yang sudah saya bagikan ke siswa, siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan tadi, bisa membuka di link yang sudah saya bagikan, Pak. Oke, menggunakan link YouTube. Iya, Pak. Ya, apalagi Bu? Penggunaan smartphone. Penggunaan smartphone oleh siswa, Pak. Seperti smartphone, oke. Apalagi Bu? Aplikasi-aplikasinya. Aplikasinya pakai WA. WhatsApp tadi saja, Pak. Oke, WhatsApp ya. Iya. Nah, itu sudah cukup banyak pemanfaatan teknologi yang bisa Ibu kombinasikan Pak. dalam membantu pembelajaran yang Ibu lakukan. Iya, nah, Pak. kemudian bagaimana Ibu menumbuhkan kreativitas peserta didik Ibu, siswa Ibu dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Bagaimana Ibu melakukan menumbuhkan kreativitas siswa? Untuk membangkitkan kreativitas siswa tadi, saya berikan tugas itu Pak, membuat video. Mengamati gambar, peta, persebaran fauna, kemudian siswa bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan, berarti sudah siswa mempunyai daya pikir yang tinggi Pak. Oke, sudah mengcover juga kemampuan pengembangan cara berpikir tingkat tinggi ya untuk para siswa. Iya. Kemudian yang berkaitan dengan Ibu mengintegrasikan
critical thinking dan creativity thinking, serta reflective thinking, termasuk decision making. Bagaimana Ibu melihat mengintegrasikan hal-hal ini dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Iya, kegiatan 4C itu saya Iya. integrasikan pada kegiatan inti itu Pak ya. Ada siswa mengamati gambar, menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan. Di situ siswa bisa berpikir kritis, sudah memahami materi yang sudah saya berikan. Oke, terakhir sekali di tahap akhir tadi, walaupun Ibu Dr. Hasriyanti sudah sempat menyinggung dan menanyakan itu, saya juga ingin menanggapi. Ibu kayaknya tadi agak terburu-buru menutup Oh iya. tanpa melakukan aktivitas kesimpulan ya, menyimpulkan materi Iya, saya gitu. lupa Pak. Itu juga penting Ibu tolong perhatikan. Iya Pak. Jangan Iya. sampai begitu selesai memberikan tugas, kemudian langsung menutup gitu. Padahal ada Saya lupa, aktivitas Pak. lain yang mungkin harus Kesimpulan. Ibu lakukan dalam rangka mempertegas kembali apa yang menjadi capaian pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pertemuan tersebut. Iya, Pak. Kayaknya tadi Ibu juga tidak menyampaikan itu, langsung menutup dan memperhatikan tugas saja, tapi tidak melakukan aktivitas memberi kesimpulan. Nah, itu juga sempat ditanyakan Ibu Hasriyanti terkait dengan bagaimana Ibu melakukan aktivitas menarik kesimpulan. Mungkin demikian dari saya. Saya juga mengapresiasi, walaupun mungkin Ibu Rista Devi masih sudah maksimal memberikan apa yang Ibu mampu. Saya berharap secara pribadi Ibu tetap belajar. Iya, kembali Pak. Belajar, iya, Pak. Kemudian mengkombinasikan semua technological, pedagogik, kemudian content knowledge, sehingga pendekatan ini bisa membantu Ibu untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovasi kepada siswa. Masukan-masukan kami dari Ibu Hasriyanti dan saya pribadi, mudah-mudahan Ibu bisa memperbaiki dan bisa lanjut ke tahap selanjutnya dalam melakukan kegiatan PPL. Mungkin demikian dari saya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Hasriyanti? Cukup nih Pak, sudah. Oke, cukup, Pak, cukup ya. Jadi sekali lagi kami berdua menyampaikan selamat. Ibu Rista Devi telah sampai di tahap ini. Iya Pak, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu bisa mengambil manfaat banyak dari ujian ini. Iya Pak. Selanjutnya saya atas nama panitia ujian menutup ujian komprehensif atas nama Rista Devi Anggraini. Iya Pak. Dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu ya, mudah-mudahan. Selamat Bu Devi, silakan Ibu bisa meninggalkan ruang meeting ini. Terima kasih Bapak Said, Ibu Hasriyanti, terima kasih. Ya, sama-sama Bu, sama-sama. Silakan Ibu meninggalkan. Iya. Belum bisa. Dari sungai, itu juga dengan mencuci pakaian, mereka bisa mengambil dari sungai.